Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, jadi hari ini aku bakalan pergi ke atas gunung dan aku pengen pergi ke desa yang dia ini udah ada semenjak zaman Ottoman ya. Tapi sekarang desanya itu masih berbentuk desa dan gak dirubah sama sekali guys. Aku guys semenjak tinggal di Turki jadi suka jalan gitu. Entah kayak 6 sampai 10 km aku tetap jalanin aja gitu. Dan gak kerasa sih kalau jalan di sini ya. Mungkin karena cuacanya yang lebih enak gitu ya buat jalan dan kita nggak terlalu takut ada yang jambret atau yang apa ya. Oke guys, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Ini menurut perkiraan Maps cuma 2 km. Aku rela banget sih jalan 30 menit sembari ngeliat pemandangan-pemandangan kayak gini. Wah, ini literally hutan nih guys. Cuma aku belum sarapan. Teman-temanku bilang kalau mau sarapan enaknya di desa sana. Makanya aku nggak makan. Oke, jadi sekarang aku udah nyampe di desanya. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya kalau dari bawah. Cuma mungkin agak nanjak aja buat yang nggak suka jalan. Emang ini bener-bener suasananya suasana desa banget ya. Saya bisa lihat di sini rumah-rumahnya masih rumah-rumah tradisional zaman dulu gitu. Dan nggak ada bangunan sama sekali, bangunan-bangunan yang apartemen, model-model rumah apartemen gitu nggak ada sama sekali guys. Aku nggak ngeliat ya. Ya sih, emang ini destinasi yang cocok buat kalian yang mau ngelihat desa zaman Ottoman tuh kayak gimana. Ayo kita telusuri bersama guys. Jadi dulu zaman Ottoman itu buat rumah ibadah kayak masjid mereka buatnya pakai batu karena batu itu dianggap lebih tahan lama gitu ya. Sementara kalau misalnya mereka buat rumah itu biasanya dari kayu nih guys. Kayak ini kamu nih guys. Nah ini nih model-model kayak gini, model-model kayu gitu. Mereka berpikir kayu itu kan sifatnya rapuh dan ya cuma buat sementara doang gitu. Jadi mereka berpikir tinggal di dunia ini sementara. Dan kalau misalnya ada rumah pakai batu, itu di zaman Ottoman tuh dibilang kamu pengen tinggal selamanya di rumah ini, kan kamu bakalan meninggal kayak gitu. Dan sekarang aku lihat rata-rata ya pakai batu sih, rumahnya pakai batu bata gitu. Zaman itu udah berlalu kan ya, jadi mungkin pemikiran-pemikiran itu juga udah ditinggalin sama orang gitu. Guys, biasanya kalau di desa ini itu banyak banget yang jualan produk-produk organik ya, kayak misalnya selai yang dibuat secara langsung, bukan dibuat di pabrik kayak gitu. Terus di sini ada sabun-sabunan juga ya. Jadi emang desa ini terkenal dengan produk-produk organiknya kayak gitu. Ne yapıyorsunuz abla? Reçel yapıyorum buna. Reçel. Ha. Ha, Bak şu limon reçeli bak bu sarı bak bu portakal. portakal. Evet çok güzel bak. Ne kadar? 12. 12 TL. De kasa görüp satıyorum. Kita bisa lihat ya di depan jendela rumah ini ada tanaman yang ditaruh. Kalau misalnya warnanya merah, artinya di dalam rumah itu ada gadis yang siap untuk dinikahi. Kalau warna bunganya kuning, artinya di rumah itu lagi ada orang sakit dan orang-orang yang lewat di jalan ini nih nggak boleh berisik kayak gitu, karena bisa mengganggu orang yang ada dalam rumah itu. Nah, selain itu, di depan pintu rumah itu dulu ada 2 lonceng gitu. Yang pertama dengan simbol singa, dan itu dibunyikan kalau tamu laki-laki ingin berkunjung ke rumah seseorang kayak gitu. Jadi nanti yang buka itu bukan perempuan, tapi laki-laki dari dalam. Nah, kalau untuk tamu perempuan, itu ada bel yang bermotif bunga gitu. Jadi kalau misalnya dibunyiin tuh, nah nanti yang keluar perempuan dari rumah itu, kayak gitu. Teman-teman semua, sekarang aku udah ada di dalam salah satu tempat makan di sini ya, dan aku mesen ini teh hitam di sini yang jadi minuman khas orang Turki ya. Ini enak banget diminum, apalagi lagi saljuan kayak gini nih. Wah, bismillahirrahmanirrahim.
BTW di Turki ini lebih sering mereka minum teh hitam ya daripada teh hijau, nggak kayak di Indonesia gitu. Dan rasa teh hitam ini kalau di lidah orang Indonesia biasanya ini lebih pekat dan lebih pahit teman-teman semua. Jadi karena sebenarnya aku belum sarapan datang ke sini dan aku sempetin buat mampir di tempat ini dan aku mau mesen makanan Turki yang namanya gözleme. Biasanya kan kalau kita pesen di restoran itu makanannya udah jadi kayak gitu. Tapi ini dari proses awalnya gitu dan aku ngeliat di depan mata aku sendiri. Teman-teman semua, jadi kalau misalnya buat masak gözleme ini ada tempat khususnya ya, ada wajan khususnya. Ini dia bentuknya kayak gini, kayak wajan terbalik sih. Kan kalau misalnya kita masak nasi goreng tuh cukup ke dalam wajannya. Kalau ini cukup keluar ya. Dan biasanya mereka masaknya kayak begini. O zaman eskiden sizin dediniz burada yaşamış. Şimdi bu ev sizin. Çocuğunuza vereceksiniz. Eşim 7. kuşak. Yedinci kuşak. Dedelerden. Oh. Oke teman-teman semua, di depan aku ini udah ada menu sarapan pagi ini. Dan ini, wah, baunya nih khas banget ya. Emang bau gözleme, apalagi yang dibuat di desa langsung, itu beda banget sama yang dibuat di restoran-restoran yang ada di kota ya. Dan ternyata teman-teman semua, kita nggak cuma dikasih gözleme, kita dikasih saladnya juga ya. Di sini ada ini aku belum pernah lihat sih salad jenis ini. Ini kayaknya brokoli gitu ya, sama ini guys. Ini kelihatannya kayak wortel dicampur sama mayones kayak gitu. Oke, kita cobain aja ya gözlemenya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayak ada kurang sentuhan royco-nya gitu. Karena mungkin mereka cuma pakai garam gitu ya dan kurang pakai royco-roycoan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini kurang lebih kayak martabak telur ya. Mirip-mirip kayak martabak telur gitu. Cuma isinya ini kan tadi aku pakai bayam gitu ya. Kalau martabak telur mungkin kerasa telur, kalau ini kerasa sayur-sayuran kayak begitu. Cuma menurutku ini oke banget loh. Harga 15.000 bisa dapat makanan yang kayak gini ya di sini. Wah, ini enak banget teman-teman. Aku ambil ininya. Bismillah. Enak banget nih sumpah. Ini aku nggak tahu ya mereka buatnya kayak gimana, tapi ini kayaknya wortel dicampur mayones yang ini tuh cocok banget sih kalau dimakan sama ini ya. Enak banget sumpah. Oh, kalau makan gözleme kayak begini ya, jadi inget sarapan pakai martabak telur di Indonesia ya. Aku udah lama banget nggak makan martabak telur. Ini ngingetin aku banget ke rasa martabak telur guys. Wah, alhamdulillah akhirnya bisa habis juga ya guys. Enak banget ya, ini worth it banget buat sarapan. Apalagi datang di desa ini dan nyobain gözleme atau menu-menu sarapan lain gitu. Tadinya aku mau beli yang seporsi yang banyak gitu, cuma takutnya aku nggak bisa ngabisin, jadinya kan mubazir. Karena aku di sini cuma sendiri doang, jadi aku beli yang satu porsi aja yang gözleme ini. Ini skornya aku kasih 8 dari 10 ya. Karena rasanya ini udah enak, tinggal sedikit apa ya? Mungkin sedikit sentuhan royco gitu. Oke, jadi aku dikasih lihat rumah tua di sini dan tempatnya ini kayak gini ya, kamarnya ini nggak terlalu besar. Pemandangan dari kamarnya kayak gini. Ini turunan dari kakek nenek moyang mereka guys, gila. Dan buat nginep di sini katanya semalam 300 TL guys, dan itu udah include buat sarapannya kayak gitu. Nih guys, jadi kalau di sini tuh pemanasnya tuh kayak yang ini ya. Kayu dimasukin ke sini, habis itu dibakar. Guys, gila, di sini masih ada telepon-telepon yang digunakan dari zaman dulu ya.
Bunlar eskiden beri dedeniz kullanmış. Tabii. Çok eski telefon. Ha. İşte radyo. Bu Kamera. fotoğraf makinesi. Ha. Küçükken hatırladım onu. Şimdi küçülmüş. Bak fotoğraf makinesi. Kalian ada gak sih yang misalnya iseng-iseng gitu buka gagangan telepon habis itu begini terus kedengeran suara tiupannya di sini? Nggak jelas banget. İnşallah. Selamünaleyküm. Yabancı olma önemli değil bizde. Önemli insanlık Evet, çok evet, fazla. evet. Hangi millet olursa olsun. Türkler bütün milleti sever. Özü Türkse tabii ki. Özü Türk değilse o ayrı bir olay. İşte Türkler sadece Müslüman olmuş, Hristiyan olmuş ona bakmıyorlar. İnsanlık adına koşturuyorlar. Nerede bir yardım gerekiyorsa oraya koşuyorlar. Türk vatandaşı olup da Hristiyan da çok. Yani mahallemizde komşularla iletişimimiz daha farklı. Yani gidiyoruz, geliyoruz, şey yapıyoruz. Yani bir dışarı çıkmadığı zaman evine gidiyoruz, kapıyı taklatıyoruz. Hayırdır, hasta mısın, bir şey mi oldu? Yani böyle şeyimiz daha fazla ama bir Avrupa'da bu yok. Komşuluk yok. Vatandaş mesela ölüyor orada. Komşuluk olmadığı için belki bir hafta sonra, belki bir ay sonra, belki 3 ay sonra bulunuyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Oke guys, buat kalian yang udah nonton vlog aku selama di bursa, makasih banyak banget. Aku seneng banget kalau misalnya kalian bisa dapet sesuatu yang baru dari vlog aku ya, mungkin wawasan, informasi baru kayak gitu. Dan aku juga seneng banget kalau misalnya kalian bisa share, juga komen ya di kolom komentar tentang perasaan kalian menonton video ini kayak gimana, tanggapan kalian apa. Semoga YouTubeku bisa selalu hidup guys, memberikan konten-konten semacam kayak gini atau konten-konten yang menghibur, informatif lainnya ya. Oke guys, see you in the next video. And as always, go to Shurus!